Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram Ramadan Afrian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu Large Language Model atau LLM, yaitu Aya Expense yang dikembangkan oleh Cohere for AI. Jadi pada 2023, Cohere for AI ini meluncurkan program Aya Inisiatif Open Science untuk memperluas kemampuan NLP ke lebih dari 100 bahasa di dunia. Lalu Aya 23 dirilis mendukung 23 bahasa dengan kontribusi komunitas global lebih dari 3.000 peneliti dan 119 negara. Lalu pada Oktober 2024, Aya Expand dirilis generasi terbaru yang menggunakan teknik synthetic data dan preference optimization. Jadi Aya Expand ini dibuat untuk mengatasi keterbatasan AI yang terlalu fokus pada bahasa Inggris. Jadi model ini mendukung lebih dari 23 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Lalu di sini ada arsitektur dan ukuran model. Jadi arsitektur dasarnya Aya Expand ini menggunakan transformer decoder atau seperti GPT atau LLM lainnya. Di sini tersedia ada 8 B parameter small, cocok untuk hardware ringan, dan lalu ada 32 B parameter atau large yang lebih kuat, lebih bagus, dan lebih dalam, tapi menggunakan GPU dan VRAM besar sebesar di atas 40 GB. Lalu ada cara kerja dan keunikan modelnya. Jadi di sini uh, dia pertama ada Kinetic Data Accumulation, yaitu menggunakan data sintesis yang dihasilkan AI untuk memperkaya korpus bahasa minoritas yang kurang terwakili. Lalu ada Preference Optimization atau DPO, Direct Preference Optimization memastikan respon lebih akurat, aman, dan sesuai preferensi pengguna multilingual. Jadi keunikan utama Aya Expand ini adalah kemampuannya memahami banyak bahasa menggunakan cross-lingual transfer. Lalu ada bahasa yang didukung oleh Aya Expand ini ada 23 bahasa. Bahasa Indonesia termasuk dalam daftar resmi bahasa yang didukung penuh oleh Aya Expand. Lalu di sini ada kasus penggunaan aplikasinya. Pertama ada untuk terjemahan kontekstual, chatbot atau layanan pelanggan, edukasi berbasis AI, analisis sentimen global, dan terakhir pembuatan konten. Dan lalu ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Pertama, kelebihannya dia mendukung 23 bahasa termasuk bahasa Indonesia, OpenWorks, dapat dideploy secara lokal. Lalu varian 8B efisien untuk hardware yang terbatas atau ringan, performa state of the art pada benchmark multilingual, lalu didukung riset komunitas terbesar di dunia. Lalu kekurangannya ada juga kekurangannya yaitu model 32B butuh GPU dengan VRAM besar di atas 40 GB. Kemampuan config dan math-nya lebih lemah dari GPT-4, seperti coding masih lemah. Lalu ada lisensi CC BY NC membatasi pengguna komersial. Lalu bahasa Afrika dan Pasifik masih sangat terbatas. Dan terakhir ada data training tidak sepenuhnya transparan. Jadi gambar arsitektur modelnya pertama ada input text, lalu input text tersebut akan masuk ke tokenize atau memperkecil um, atau memperbelah kata-kata, lalu melewati decoder block. Ada 3 layer, masing-masing layer ini di self attention, feed forward network, dan layer norm diproses secara berulang dan menghasilkan output teks dari apa yang kita input. Lalu implikasi etis dan tantangannya ada 4, yaitu seperti referensiasi bahasa tidak merata, bias budaya dalam data sintesis, dan penyebaran misinformasi multibahasa. Terakhir ada privacy data komunitas. Di data yang dikontribusikan komunitas dari 119 negara perlu dikelola dengan memperlihatkan regulasi privasi lokal atau masing-masing negara. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.